Karma buruk orang yang sudah memfitnah kamu. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas karma buruk orang yang sudah memfitnah kamu. Nah, karma buruknya seperti apa? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Nah, seperti apa yang terjadi? Di poin pertama, memang untuk orang ini adalah orang yang masih selalu saja membicarakan kejelekan kamu, mencari celah kesalahan yang ada di dalam diri kamu. Memang dia selalu saja menimbulkan masalah ini, menimbulkan masalah itu, dan juga menimbulkan beberapa masalah-masalah yang lainnya. Dan kamu pun juga jangan kaget ketika di beberapa waktu ke depan dia pun juga akan memiliki beberapa gosip tentang kamu. Dia akan memfitnah kamu, akan membicarakan kejelekan-kejelekan yang ada di dalam diri kamu. Ya, memang itu adalah salah satu sikap yang akan dia lakukan untuk diri kamu. Maka dari itu, di sini saya juga wanti-wanti, kamu tidak boleh terjebak, kamu tidak boleh terpancing dengan situasi yang demikian. Karena apa? Walaupun kamu direndahkan, kamu dihina, kamu difitnah, kamu dipandang sebelah mata, kamu juga tidak boleh terlalu terpengaruh dengan hal-hal tersebut. Karena ketika kamu terlalu terpengaruh dengan hal-hal tersebut, tentu ini juga akan bisa untuk menimbulkan beberapa situasi yang kurang begitu baik yang nantinya akan kamu dapatkan. Sehingga apa ya, biarkan Tuhan yang membalas, biarkan semesta yang membalaskan semua sakit hati kamu. Sekarang fokus kamu adalah bagaimana bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Karena kau pun juga harus memahami gitu loh, pada posisi saat ini kau pun juga masih mendapatkan adanya masalah ini, adanya masalah itu, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga memang dalam situasi yang terjadi, kau pun juga harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan. Jangan sampai ada emosi-emosi yang terlalu berlebihan. Karena apa? Ketika terjadi emosi-emosi yang terlalu berlebihan, tentu ini juga akan bisa menimbulkan beberapa keadaan yang kurang begitu baik yang akan kamu rasakan. Jadi memang tetap kendalikan emosi, walaupun memang juga terkadang omongan dia, perkataan dia itu cukup menjengkelkan, tapi saya rasa kamu juga harus bisa untuk lebih menjaga stabilitas di dalam posisi emosi kamu. Dan kemudian karma yang seperti apa yang akan mereka dapatkan? Sebenarnya kalau berbicara soal karma, orang yang memfitnah kamu, yang merendahkan kamu itu juga sudah mendapatkan karma. Kalau kamu lihat hidup dia sekarang sudah tidak terarah lagi. Ya, walaupun memang belum seutuhnya tidak terarah, tapi memang dia sudah mulai merasakan ada situasi yang berantakan. Sehingga apa? Dia mengharapkan bantuan dari orang lain untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa memulihkan kembali posisi kehidupannya. Jadi emang dalam situasi yang terjadi, dia dalam kondisi yang kebingungan bagaimana caranya untuk menyelesaikan beberapa problematika yang ada. Dia betul-betul dalam kondisi yang bingung gitu loh, nggak tentu arah bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Padahal di sisi yang lainnya, dia juga selalu dikejar-kejar tanggung jawab, dikejar-kejar oleh kebutuhan. Kebutuhan inilah, kebutuhan itulah, dan juga beberapa kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Sehingga dengan kondisi yang muncul, dengan kondisi yang terjadi, memang dia dalam kondisi yang betul-betul terjebak dalam masalah dan masalah yang terus saja terjadi. Dan kemudian yang kedua, dia juga dalam kondisi keuangan yang fatal. Kenapa saya katakan dia dalam kondisi keuangan yang fatal? Karena memang dia pun juga merasakan adanya masalah ini, merasakan adanya masalah itu, dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga dengan situasi yang terjadi, dengan situasi yang muncul, dia pun juga dalam kondisi yang sedang digempur habis-habisan dengan pengeluaran-pengeluaran yang terjadi. Pengeluaran inilah, pengeluaran itulah, dan juga beberapa pengeluaran-pengeluaran yang lain yang terus dia rasakan. Sehingga dengan situasi yang saat ini terjadi, jujur, dia merasakan pusing, dia merasakan mumet dengan beberapa keadaan-keadaan yang ada di dalam posisi finansial yang terjadi. Dan kemudian memang dalam posisi apapun itu, bagi kamu yang beruntung melihat video ini, kamu juga akan beruntung melihat orang yang menzolimi kamu, orang yang memfitnah kamu mengalami beberapa kemungkinan-kemungkinan yang ada permasalahan finansial, dan dia juga akan dikejar-kejar oleh beberapa orang yang menagih hutangnya. Artinya apa? Ketika orang ini ditagih hutang oleh
orang lain, kamu akan beruntung gitu loh, melihat orang ini akan mengalami kesengsaraan, orang ini akan mengalami beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga apa? Ini adalah sisi keberuntungan bagi diri kamu melihat orang yang memfitnah kamu, orang yang menzolimi kamu, merasakan sakit hati, merasakan adanya masalah-masalah yang bertubi-tubi di dalam kehidupannya. Dan bukan hanya soal keuangan saja, soal perasaan. Orang yang menyakiti kamu, orang yang menzolimi kamu, ini pun juga mengalami beberapa masalah soal kondisi perasaan. Kalau bisa dikatakan, orang yang menyakiti kamu ini, orang yang menzolimi kamu ini juga merasakan adanya beberapa problematika yang terjadi terkait dengan posisi perasaannya. Dia merasakan perasaan yang kacau, dia merasakan perasaan yang betul-betul berantakan. Dia dalam kondisi yang bingung, dia dalam kondisi yang bimbang, bagaimana caranya untuk bisa memulihkan kondisi perasaan-perasaan yang terjadi. Karena memang dalam situasi apapun yang terjadi, dia pun juga dalam keadaan yang sedang memulihkan kondisi perasaan dia, tapi masih belum berhasil. Dan saya rasa memang dengan kondisi yang muncul, dengan kondisi yang terjadi, tentu ini juga akan bisa untuk menghadirkan situasi-situasi yang nantinya juga akan menimbulkan masalah bagi dia. Kenapa? Secara segi perasaan, dia pun juga sudah mulai merasakan adanya situasi yang tidak tenang. Dia betul-betul merasakan ada situasi yang tidak tenang. Sehingga dengan dia merasakan ada situasi yang tidak tenang, maka dia juga akan merasakan berantakan di dalam posisi kehidupannya. Dan kemudian memang di sini posisinya dia menambahkan kesuksesan, tapi ada-ada saja hambatan-hambatan yang untuk menghambat kesuksesan dia itu. Dan dia pun juga akan kepanasan. Dia akan kepanasan, dia nggak bisa tidur karena apa? Justru dia malah melihat kehidupan yang semakin pulih, melihat kehidupan yang semakin bangkit yang ada di dalam diri kamu. Sehingga memang dengan situasi yang ada, dengan situasi yang terjadi, orang ini akan melihat sisi kebangkitan yang ada di dalam posisi diri kamu. Jadi emang saya rasa juga akan ada keadilan yang akan betul-betul ada seadil-adilnya. Ketika dulu dia merendahkan kamu, dulu dia memfitnah kamu dan juga menjatuhkan kamu, dia berada dalam kondisi yang memang dalam keadaan yang cukup positif. Artinya apa? Positifnya adalah dia dalam kondisi yang bisa mendapatkan karma dari perkara-perkara yang dia rasakan. Sehingga di sini kamu juga tidak usah terlalu takut gitu ya, nggak usah terlalu ada kekhawatiran dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Karena situasinya sekarang sudah terbalik, kamu terus mendapatkan hal yang baik, sedangkan dia terus mendapatkan hal-hal buruk yang terjadi kepada diri dia saat ini. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih banyak dan saya doakan sukses terus, lancar terus usaha teman-teman sekalian, dimudahkan dalam segala hal bagi teman-teman yang beruntung menemukan video ini. Sekian, terima kasih. Saya Jaya Wijayanti. Lapor Dening Pangastuti, Jaya Diningrat, Rahayu Sakundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.